Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang pembuatan naskah video untuk tugas pemenuhan terhadap video edukasi. Saya mengambil tema tentang rekayasa perangkat lunak software engineering. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ferdi Chandra Aditya, program studi sistem informasi dengan NIM 24132488. Nah, di sini saya membuat naskah videonya dalam bentuk Word supaya lebih mudah untuk divisualisasikan. Nah, saya memberikan judul naskah pembuatan video edukasi tentang software engineer rekayasa perangkat lunak dengan sumber buku Software Engineering Rekayasa Perangkat Lunak edisi 6 karya Ian Sommerville. Nah, di sini saya membaginya menjadi beberapa poin penting dalam naskah video saya yang buat, yakni sampai dari poin A sampai poin H. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan terkait satu-satu per poinnya. Yang pertama adalah poin A, latar belakang, di mana saya mengambil tema tentang software engineering yang berfokus pada rekayasa perangkat lunak. Saya memiliki latar belakang terkait pengembangan perangkat lunak sering dihadapkan pada masalah kualitas, biaya, dan waktu pengerjaan. Nah, fenomena ini sering disebut dengan krisis perangkat lunak ataupun software crisis. Nah, untuk mengatasi hal itu dilakukanlah sebuah penerapan ataupun pendekatan sistematis dan terukur. Profesi software engineer dan disiplin rekayasa perangkat lunak RPL adalah jawabannya. Mengacu pada definisi Ian Sommerville, RPL bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang andal dan bekerja secara efisien. Nah, di video ini nanti akan membuat sebuah edukasi terhadap audiens mengenai prinsip RPL, karakteristik kualitas, maintainability, dependability, efisiensi, dan usability. Nah, hal itu merupakan proses yang harus dibutuhkan untuk membangun sistem berskala besar. Nah, itu merupakan latar belakang yang saya ambil dalam pembuatan video edukasi nanti. Nah, pada poin B, saya memiliki sasaran ataupun audiens sebagai tujuan agar video tersebut dapat memberikan manfaat. Nah, sasarannya tersebut saya memiliki dua, yakni mahasiswa sistem informasi atau teknik informatika dan praktisi ataupun individu yang ingin memahami tentang kerangka kerja pengembangan sistem. Seperti itu. Nah, pada poin A, saya menjelaskan bahwasannya bahwasanya sasaran yang dituju adalah mahasiswa, baik itu sistem informasi ataupun teknik informatika, yang dimana mereka mempelajari rekayasa perangkat lunak. Nah, hal itu supaya menumbuhkan pemahaman konstekstual berdasarkan referensi utama daripada buku yang saya ambil, karya Ian Sommerville. Seperti itu. Nah, pada sasaran yang kedua, saya mengambil praktisi ataupun individu yang ingin memahami kerangka kerja sistem, yang dimana supaya praktisi ataupun individu tersebut mampu untuk mendisiplinkan sesuai dengan prinsip dari software engineering karya Ian Sommerville, dapat memberikan pengetahuan ataupun kerangka kerja terkait sistem itu sendiri. Nah, pada poin C, saya menjelaskan tentang tujuan daripada program yang saya buat terkait video edukasi, yang dimana saya membaginya menjadi 3 poin penting. Yang poin pertama adalah menjelaskan definisi RPL dan perbedaan software, program, data konfigurasi, dokumentasi menurut buku karya Ian Sommerville. Pada poin kedua adalah mengidentifikasi, menjelaskan 4 karakteristik kualitas perangkat lunak yang berdasarkan pada buku Ian Sommerville. Yang pertama adalah maintainability, usability, dependability, dan efisiensi. Nah, pada poin ketiga adalah menguraikan 4 aktivitas proses perangkat lunak utama yang dibagi menjadi 4: spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi.
Nah, di poin D saya memberikan durasi, di mana sesuai dengan konteks tugas, bahwasanya video edukasi nanti itu tidak boleh minimal berdurasi 10 menit. Seperti itu. Maka saya mencantumkan terkait naskah videonya nanti waktu tayang video penjelasan adalah minimal 10 menit. Di poin E saya menjelaskan tentang format program, di mana program ini menggunakan format video edukasi talk show dengan visualisasi grafis atau infografis. Animasi ilmiah berfokus pada tampilan data dan diagram yang mendukung materi akademis seperti itu. Jadi dalam pembuatan video nanti akan tersusun format program yang sudah saya cantumkan pada naskah video. Di poin F, saya menjelaskan tentang garis besar isi program video edukasi. Yang pertama ada definisi software dan software engineering karya Ian Sommerveld. Pada poin 2, saya menjelaskan tentang pentingnya RPA sebagai solusi terhadap software krisis. Yang poin ketiga adalah 4 karakteristik, di mana ada maintainability, dependability, efficiency, dan usability. Nah, di poin keempat, saya menjelaskan tentang 4 aktivitas program perangkat lunak, di mana ada spesifikasi, pengembangan, ada validasi, dan evolusi. Di poin ke-5, saya menjelaskan tentang kebutuhan akan spesialisasi dan tools, case tools, version control dalam proses RPL. Nah, di poin G ini saya menjelaskan tentang singkatnya dalam video. Cerita singkat dalam video yakni sinopsis. Nah, video ini menyajikan penjelasan komprehensif atau keseluruhan tentang rekayasa perangkat lunak dengan basis materi dan dari Ian Sommerveld edisi ke-6. Nah, dimulai dari perkenalan dan definisi software dan RPL. Program berfokus pada pilar RPL yaitu pencapaian kualitas penjelasan detail akan diberikan pada 4 karakteristik kualitas yang mendefinisikan software yang baik. Nah, di dalam videonya nanti itu memvisualisasikan 4 aktivitas utama dalam proses perangkat lunak. Nah, narasi presenter nanti saya didukung oleh infografis, animasi, dan teks on screens. Seperti itu, yang menampilkan istilah-istilah kunci Sommerveld. Nah, di penutup nanti akan dikembalikan sebagaimana tujuan RPL, yakni menghasilkan sistem yang andal dan efisien. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada script video di poin H, di mana saya menjelaskan tentang gambaran juga terkait apa yang akan dijelaskan pada video yang saya akan buat nanti. Nah, script ini sangat penting agar alur daripada video nanti itu dapat tertata dengan baik. Nah, saya membaginya menjadi 6 segmen, yakni segmen pembukaan dan konteks. Saya berikan durasi sekitar 1 menit. Nah, di poin ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mulai dari perkenalan saya pribadi dan hooknya, pentingnya software, definisi software, dan itu berdasarkan buku yang saya baca bersumber dari referensi karya Ian Sommerveld seperti itu. Nah, di segmen kedua ada pilar utama RPL. Saya membaginya menjadi 2 menit untuk penjelasan tersebut. Di situ ada definisi RPL, disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan setelah digunakan. Karakteristik kualitas software Sommerveld, 1. Maintainability dapat dapat dirawat. Yang kedua ada dependability dapat diandalkan. Yang ketiga dapat efisien. Yang keempat adalah usability dapat digunakan. Di segmen ketiga ada proses perangkat lunak SDLC, di mana saya menjadikan 2 menit 30 detik sebagai durasinya. Nah, di pembahasannya apa? Saya akan membahas tentang bagaimana aktivitas proses perangkat lunak menggunakan SDLC dengan teknologi Sommerveld. Yang pertama adalah spesifikasi, mendefinisikan apa yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua adalah pengembangan, perancangan, dan implementasi. Yang ketiga adalah validasi, pengujian. Yang keempat adalah evolusi, perawatan, ataupun pemeliharaan. Dengan menggunakan metode yang menyebutkan model seperti waterfall dan iteratif agile.
sebagai kerangka proses kerja. Di poin keempat, ada peran dan spesialisasi software engineering. Saya membaginya menjadi 2 menit waktunya, di mana yang menjadi fokus pembahasan adalah menggunakan prinsip dan teori rekayasa untuk mengatasi masalah dalam pengembangan software berskala besar. Adapun spesialisasi muncul karena kompleks large-scale system. Misalnya, spesialis requirement engineering specialist system arsitektur. Di poin ke-6, di segmen ke-6, saya menjelaskan tentang skill, tools, dan mindset. Waktunya cukup, yakni dengan 2 menit, yang dimana poin pembahasannya adalah fokus kualitas Ian Sommerville mencapai quality focus yang diterjemahkan dalam ukuran-ukuran maintainability, dependability, efficiency, dan usability. Seperti itu. Nah, di segmen ke-6 adalah penutup dan prospek. Kurang lebih saya memberikan waktu 1 menit lebih, yakni berisi kesimpulan terkait bagaimana software engineering memberikan upaya untuk mengatasi krisis perangkat lunak, software krisis dengan fokus pada keandalan dan efisiensi. Baik, itu merupakan gambaran naskah video yang nanti akan saya buat. Terima kasih kembali dari saya, Ferdi Chandra Ditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.